Alhamdulillahil mawjudi azalan wa abadan bila makan, wassalatu wassalamul atamanil akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil qadiril qaili fi muhkami kitabih, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah yang singkat ini, khotib berwasiat kepada kita semua, terutama diri khotib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semaksimal mungkin menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menurut laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, sampai tanggal 29 Desember kemarin terdapat 3.494 peristiwa bencana alam yang telah terjadi di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2022, mulai dari banjir, cuaca ekstrim, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, gelombang pasang atau abrasi, sampai kekeringan. Belum lama ini, musibah yang menjadi pukulan berat bagi warga Indonesia adalah gempa Cianjur berkekuatan 5,6 magnitudo yang dipicu oleh adanya pusat patahan di sepanjang wilayah Kecamatan Cugenang, sehingga BMKG kemudian secara resmi mengumumkan bahwa gempa Cianjur disebabkan oleh sesar Cugenang. Sebagai sesama muslim, kita tentu berduka atas peristiwa tersebut. Maka dari itu, wajib bagi kita untuk saling membantu sesuai kemampuan masing-masing, bisa dengan memberikan bantuan berupa harta benda atau tenaga dengan menjadi relawan, atau bisa juga dengan mengirimkan doa agar saudara-saudara kita diberi kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian dari Allah. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar halaman 108 meriwayatkan sebuah hadis yang pada intinya Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk membaca istirja saat terjadi musibah, yakni kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Bagi orang yang mengucapkan kalimat tarjih ketika terjadi musibah, Allah menjanjikan rahmat, anugerah, dan akan memberikan pahala serta pengganti yang lebih baik. Selain itu, berprasangka baik terhadap musibah juga akan mendatangkan peluang, hikmah, serta ibrah atau pelajaran. Sebaliknya, apabila seseorang berprasangka buruk terhadap musibah, maka akan menjadi penghalang dari rahmat hingga berujung memilih tindakan negatif seperti mengutuk ujian yang dampaknya dapat mengundang azab dari Allah. Sebuah pepatah Arab mengatakan, bil musibah yukramul mar'u wa yuhanu. Dengan musibah orang bisa menjadi mulia dan bisa menjadi hina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kapan kita bisa menyebut sebuah bencana sebagai ujian
Dan kapan kita bisa menyebut sebuah bencana sebagai azab? Jawabannya, apabila musibah ditimpakan kepada orang-orang soleh yang taat kepada Allah, maka itu adalah ujian yang meninggikan derajat dan melipat gandakan pahala di akhirat kelak. Dasarnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim diuji dengan dilemparkan ke dalam bara api yang berkobar dan juga tidak dikaruniai anak sampai usia lanjut. Lalu Nabi Ayub diuji dengan sakit selama 18 tahun dan juga dimatikan seluruh anaknya serta dilenyapkan seluruh hartanya. Kemudian Nabi Muhammad diuji dengan cacian dari kaumnya, dijatuhi kotoran dan jeroan unta pada kepala dan badannya saat sujud, dilempari batu sampai berdarah, dan masih banyak lagi. Kesimpulannya, tidak ada manusia yang dikehendaki kebaikan dan derajat yang tinggi pada dirinya tanpa diberi musibah oleh Allah. Sebaliknya, apabila musibah ditimpakan kepada para pelaku dosa dan maksiat, maka itu adalah azab yang disebabkan oleh dosa-dosa yang dilakukan manusia kepada sesamanya dan dosa yang manusia perbuat kepada Allah. Dasarnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan dosa kalian sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kalian. Sebagai contoh, azab pada zaman Nabi Hud, yakni berupa kekeringan dahsyat serta bencana badai yang memusnahkan kaum Ad akibat menyekutukan Allah dengan patung berhalanya. Kemudian azab pada zaman Nabi Lut, yakni diturunkannya batu-batu dari neraka jahanam kepada kaum Sodom. Lalu azab pada zaman Nabi Nuh, yakni berupa hujan lebat selama berhari-hari yang berujung pada bencana banjir akibat kezaliman yang diperbuat, dan masih banyak lagi. Kesimpulannya, tidak ada pelaku dosa dan maksiat yang tidak diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalikal adzab wal adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Seperti itulah azab di dunia, dan sungguh azab di akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Semoga saudara-saudara kita di Cianjur dan daerah-daerah lain yang tertimpa musibah diberi kesabaran, ketabahan, kekuatan, serta kemudahan dalam menghadapinya. Semoga pada tahun 2023 ini sampai seterusnya Allah menjadikan Indonesia sebagai negara yang aman, tentram, makmur, dan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang mendapatkan kemakmuran di bumi dan ampunan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amaru wa antahu amma naha
wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thana bi malaikati bi qudsih wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu ma'anil khulafai rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa radana ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa ansur baitakal muwahhidiyah wa ansur man nasaratin wa hdil man khadal muslimin wa tamir a'da'atin wa ali kalimatika ila yaumiddin Allahumma adfa' annal bala'a wal waba'a wal zalazila wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhuharu minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimin ammah ya rabbal alamin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.